Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di hari Sabat ini kita boleh kembali bersama-sama di rumah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema di bulan ini, eksposisi kitab 1 Korintus. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 sampai yang ke-19, ayat 26 dan ayat yang ke-33 akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 18 sampai 19, kemudian ayat 26 dan ayat 33. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Surat 1 Korintus pasal 14 ayat 18 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat yang ke-33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Saya akan ulang sekali lagi ayat yang ke-26 yang akan kita lebih dalami pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dipersatukan di dalam ibadah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami boleh senantiasa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyediakan hati dan seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh semakin memahami setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan menuntun kami, mengajar kami ya Tuhan, sehingga kami dapat beribadah yang benar di hadapan Engkau. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan. Kau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Kau layakkan hamba-Mu pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Allah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Saya memberikan subtema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu beribadah yang benar. Ada seorang hamba Tuhan yang mengeluh tentang jemaat. Dia mengatakan, ketika saya amati, ketika saya mendengar, ada jemaat-jemaat itu yang memilih gitu ya. Jadi pilih-pilih. Memilih apa Bapak Ibu dan Saudara? Memilih khotbah atau firman Tuhan yang mengenakkan telinga. Memilih hamba Tuhan yang menyenangkan hatinya.
Sebagai contoh hamba Tuhan ini mengatakan, wah kalau firman Tuhannya tentang penghiburan sukacita, maka jemaat itu begitu senang gitu ya. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan dengan penuh humor gitu ya, lelucon gitu, maka jemaat lebih memilih itu. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan, gereja itu diperlakukan seperti bioskop. Kalau kita menonton bioskop Bapak Ibu dan Saudara, berarti ada pengunjung yang datang untuk menonton film yang disenangi dan diperankan oleh aktor atau artis idolanya, ya kira-kira seperti itu. Jadi hamba Tuhan ini mengatakan bahwa gereja diperlakukan seperti bioskop. Jadi dia memberikan sebuah gambaran bagaimana jemaat itu bisa digambarkan ketika memilih-milih yang enak-enak saja, yang menyenangkan hatinya. Maka jemaat ini hanya mau datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan yang memuaskan telinganya. Dia memilih hamba Tuhan yang favorit, yang menyenangkan hatinya. Berarti di sini jemaat itu menempatkan dirinya sebagai penonton saja. Bapak, Ibu dan Saudara, mungkin pernyataan hamba Tuhan ini memekakkan telinga kita. Lalu kita berkata, aku tidak seperti itu, Bu. Aku bukan penonton. Ya. Tapi aku jemaat yang hadir di gereja. Ini adalah sebuah ungkapan Bapak, Ibu dan Saudara. Ketika dia mengamati, ketika dia melihat, maka hamba Tuhan ini kemudian membuat sebuah pernyataan. Tidak semua jemaat itu menempatkan dirinya sebagai penonton. Tetapi dia melihat masih ada sebagian kecil jemaat orang percaya yang menempatkan dirinya sebagai penonton. Berarti lawannya adalah bukan sebagai pemain atau pelaku. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita akan belajar eksposisi 1 Korintus, kitab 1 Korintus, kita akan melihat bersama bagaimana Rasul Paulus mengajari kita pada pagi hari ini, supaya kita tidak menempatkan diri kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang hanya menjadi penonton-penonton saja. Seperti gambaran hamba Tuhan ini bahwa gereja diperlakukan seperti bioskop. Next. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara, yang penting di dalam kita beribadah itu apa? Gitu ya. Jadi kita akan belajar bersama beribadah yang benar itu maknanya itu lalu apa? Sesungguhnya arti penting beribadah itu adalah, sudah saya tulis di sini, memberi. Apa Bapak, Ibu dan Saudara? Memberi arti ibadah itu. Di ayat yang ke-26 tadi, Rasul Paulus mengatakan di situ, ada sebuah pertanyaan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Dengan sebuah perikop judulnya peraturan dalam pertemuan jemaat. Ya. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Jadi ketika Rasul Paulus ingin berbicara tentang ibadah yang benar kepada jemaat Korintus ketika itu, lalu dia bertanya, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Ini kalau pertanyaan maksudnya disederhanakan lagi gitu ya, Bapak, Ibu dan Saudara. Jadi bagaimana dengan itu semua? Kira-kira begitu. Nah, itu semua itu apa?
Kita perlu tahu latar belakang dari pasal yang ke-14 ini. Kita perlu tahu latar belakang kitab 1 Korintus ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Di awal bulan kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Ibu Surya. Kemudian yang minggu kedua kemarin dari Pak Charles, ya, kita melihat sedikit gitu ya. Bagaimana sesungguhnya latar belakang jemaat di Korintus ketika itu. Memang ada berbagai masalah yang terjadi di jemaat. Ada perpecahan seperti yang disampaikan oleh Pak Charles minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita mendengar bagaimana ketika Ibu Surya menyampaikan tentang kehidupan perilaku yang rusak di tengah-tengah jemaat. Tentang bagaimana mereka melakukan perilaku yang amoral, yang tidak bermoral. Melakukan seks bebas. Tetapi ada hal lain persoalannya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ternyata masalahnya bukan cuma itu. Tentang perilaku yang tidak bermoral. Tentang perpecahan. Masing-masing ingin dengan kelompoknya sendiri. Masing-masing ingin carpe diewe. Kalau kita melihat di pasal 11 sampai 14 ini berkaitan dengan ibadah yang kacau Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi di ayat 26 itu tadi yang kita sudah baca, Rasul Paulus bertanya, jadi bagaimana sekarang? Jadi bagaimana dengan itu semua? Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dari ayat 1 sampai ayat 25. Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana orang itu beribadah. Ketika diberikan karunia-karunia rohani. Ternyata yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Orang-orang bisa mengikuti perjamuan kudus tanpa terlebih dahulu mengakui dosa. Itu antara lain. Ada orang-orang yang diberikan karunia Roh Kudus, bisa berbahasa roh, bisa menafsirkan, bisa bernubuat. Tapi, ada tapinya Bapak, Ibu, dan Saudara. Mereka mulai menyombongkan dirinya. Wah, aku ini kan diberikan karunia, aku ini luar biasa, aku bisa menafsir, aku bisa bernubuat. Lalu ada lagi masalah penyalahgunaan karunia-karunia rohani. Untuk apa? Untuk orang itu bisa memuji dia. Untuk dia bisa menyombongkan dirinya. Nah, ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di pasal 11, pasal 12, pasal 13. Sehingga akhirnya Rasul Paulus bertanya, terus piye gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu, kamu sebetulnya juga sudah dengar pengajaranku. Aku tuh sudah ngajar, sudah memberikan sesuatu yang benar tentang karunia. Maka tadi kita membaca ayat 18 dan 19. Kita hanya baca 2 ayat ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana Rasul Paulus memberikan contoh. Ayat lain mengatakan aku lebih sering menggunakan karunia itu. Tetapi bukan untuk menyombongkan. Rasul Paulus menggunakan itu dengan tepat, dengan benar. Maka sekarang dia bertanya. Lah kalau kamu ini orientasinya hanya pada dirimu sendiri. Ibadah ya sakarepmu dhewe. Berkarunia roh juga untuk menyombongkan dirimu. Bukan berpusat kepada Tuhan tapi berpusat kepada dirimu. Lah terus ditanyakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Jadi ini sesungguhnya pertanyaan yang ingin dipakai oleh Rasul Paulus ya. Mungkin dengan pernyataan ngomong wis rasanya wis sudah berbusa-busa gitu ya kalau kita praktekkan mungkin ya seperti sekarang ini. Wis ngomong bolak-balik wis sampai seramudeng. Masalahnya kok ono wae gitu ya.
Mereka tidak beribadah dengan benar, mereka tidak ngerti artinya berkarunia roh itu, berbahasa roh itu harusnya bagaimana. Jadi ini sebuah masalah juga di kitab 1 Korintus Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu mari kita melihat bersama setelah Rasul Paulus bertanya. Lalu bagaimana dengan itu semua? Gitu ya. Nah baru mari kita melihat Bapak Ibu dan Saudara. Di kalimat selanjutnya, di ayat yang ke-26 dikatakan, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Saya sudah berikan ini ya, bagaimana sekarang itu pertanyaannya pakai warna merah, ini pakai warna yang lain Bapak Ibu dan Saudara. Pernyataannya jadi, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah ini sekarang Rasul Paulus menegaskan gitu ya. Jadi sesungguhnya kalau kita ini berkumpul, kalau kamu berkumpul dalam sebuah komunitas, dalam beribadah. Jadi beribadah itu saya katakan tadi adalah memberi Bapak Ibu dan Saudara. Mempersembahkan sesuatu. Ini dikatakan seperti itu. Ini senada dengan Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demi kemurahan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara hafal ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya next. Bapak Ibu dan Saudara, berarti pengertiannya di sini hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, nanti setelah slide ini kita akan melihat untuk membandingkan penonton versus pemain itu seperti apa. Jadi Rasul Paulus katakan bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Apa yang kita persembahkan Bapak Ibu dan Saudara ketika kita beribadah? Oh pada waktu kolekte Bu, ya betul itu salah satu, baru salah satu ya. Salah duanya apa Bapak Ibu? Kita mempersembahkan diri kita. Kita mempersembahkan waktu kita. Kita mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan. Jadi ini kalau mau dibahas ketika beribadah dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam gitu kira-kira ya paling lama gitu ya. Waduh kelamaan lah Bu 2 jam ya sudah 1,5 jam gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Atau dipikat 1 jam. Rasul Paulus memberikan nasihat ibadah yang benar itu bila mana kamu berkumpul. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Bapak, Ibu dan Saudara, ada seorang bapak, dia katakan, saya dulu kalau ibadah, kalau pemimpin pujian mengatakan silahkan berdiri bersalaman, saya paling enggak suka Bu gitu. Enggak di sini Bapak Ibu ya, enggak usah tanya sama Bu bapaknya gitu ya. Lalu saya dengar ceritanya, terus bagaimana Pak? Ya gimana bang setiap minggu saya ya harus datang, tapi kok ya mesti sering gitu salaman. Aku tuh sebetulnya gak suka Bu. Gitu ya. Lah terus Pak? Ya lama-lama ketika kemudian aku terus beribadah, aku mendengarkan firman, kemudian oh aku ngerti maksudnya MC kuwi gitu ya. Membagikan sesuatu. Ini juga persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Saya itu kalau ikut PKK, ini di PKK saja loh ya. Di PKK itu ketua RT-nya, kebetulan juga pembinanya itu ketua RW di tempat saya, di kelas Semancana. Itu sering kali dibahas mengenai etika berjabatan tangan. Loh itu di PKK loh Bapak Ibu. Bapak, Ibu-ibu kalau berjabatan itu lihat mukanya sambil senyum, ini ibadah. Gitu Bapak Ibu. Itu di PKK loh. Ya.
Jadi Bapak ini kemudian katakan, aku mengerti Bu apa yang dimaksud MC itu. Aku tidak hanya datang terus beribadah, menikmati pujian penyembahan, menikmati firman Tuhan. Haleluya pujian, dah aku terus pulang. Sebelahku ini sedang susah, sebelahku ngapain, cuek bebek terserah. Tetapi ketika kemudian hari, minggu ke minggu, kadang-kadang aku duduknya tidak selalu di situ. Jemaat juga kadang-kadang beda-beda. Ketika aku memberikan salam, ini ibadah. Aku memberikan sesuatu, senyumku untuk teman di sebelahku yang sedang cemberut gitu ya. Ketika bersalaman, aduh rasanya maknyes gitu ya. Ini baru sebagian kecil Bapak Ibu dan Saudara. Jadi bila mana kamu berkumpul, bila mana kita berkumpul, kita mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan suara kita. Mempersembahkan doa kita dengan segenap hati Bapak Ibu dan Saudara. Lalu apalagi ketika beribadah. Menjalankan atau menghayati liturgi dengan sungguh-sungguh. Ini juga kita mempersembahkan diri kita. Oh nek liturgi ini mulai sekolah awal. Fotum, doa, apa pujian dan seterusnya sampai selesai. Ya. Dulu pernah kan Pak Surya, saya sudah sering kali singgung. Ketika sudah Bapak terima kasih, ada beberapa yang keluar. Pak Surya katakan besok ya, minggu depan. Tidak boleh ada seperti itu. Gitu kan Pak Surya pernah itu ya. Harus sampai selesai amin. Baru ambil tas. Bapak terima kasih, nyangkeng tasmu langsung keluar gitu ya. Iya Bapak Ibu dan Saudara. Ketika jamnya lewat aja. Nah katanya 1,5 jam Bu. 1,5 jam itu berapa menit Bapak Ibu? Berapa menit 1,5 jam? Berapa? 90. Ya ampun ini 93 menit. Awas ya. Jadi ini 93 menit. Lebih 3 menit. Ya. Besok lagi. Wah, 94 menit. Waduh, payah ini. Iya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, sudahkah kita mempersembahkan sesuatu? Di situ ada titik 2 ya, ayat itu perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Titik 2 mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, yang lain karunia roh, menafsirkan bahasa roh artinya. Yang satu menyanyi, orang yang menyanyi, baik yang menyanyi, yang menyampaikan firman, choir, singer. Semuanya kita ini bukan hanya beribadah itu. Menuntut Tuhan untuk menerima. Tuhan Yesus juga mengajarkan terlebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Melayani daripada dilayani. Kenapa? Ketika kita menuntut, Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak dapat apa-apa. Dan itu juga menjadi sebuah pengalaman seorang ibu yang kehilangan orang yang dikasihi. Saya juga belajar ketika mendengar kesaksiannya, dia katakan, ketika aku berontak kepada Tuhan, ketika aku marah kepada Tuhan, kenapa orang yang dikasihi ini dipanggil oleh Tuhan? Dia sulit untuk beribadah, dia tidak mau datang beribadah. Tapi kemudian hatinya tergerak meskipun di rumah akhirnya dia juga dengar secara live streaming. Nah ketika itu kemudian ada pencerahan. Firman Tuhan ketika disampaikan. Firman Tuhan itu memberikan pengertian kepada dia, pencerahan. Hatinya diterangi yang tadi berontak, marah, gelap. Tuhan itu sudah memberikan semuanya untuk kamu. Jadi kalau anak, suami, harta benda ini cuma titipan. Betul apa betul Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Harta itu bisa diambil Bapak Ibu dan Saudara. Harta itu bisa lenyap dalam sekian detik, sekian menit. Orang yang kita kasihi pun, tidak hitungan menit, hitungan detik, hitungan menit, itu bisa diambil Tuhan.
Sebab memang Tuhan yang memiliki. Mungkin selama ini dia mendengar, tapi karena sedang sedih. Firman itu tidak masuk ya, mental ya. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Tapi kemudian ketika dia mendengar firman Tuhan itu, Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Dan dia katakan, semua ini titipan. Aku jangan selalu menuntut, karena Tuhan itu sudah beri semuanya. Gitu ya. Berarti aku harus mempersembahkan sesuatu. Sekalipun aku sekarang kehilangan. Maka sejak saat itu dia kembali ke gereja, dia kembali beribadah dan dia praktekkan betul. Dan itu juga yang saya praktekkan Bapak Ibu dan Saudara. Tidak selalu menuntut marah kepada Tuhan. Karena kita belum tahu tentang rencana Tuhan ini piye ke depan kita. Tetapi ketika di ibadah kita mempersembahkan sesuatu, dengan sungguh-sungguh kita datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merasakan sebuah persekutuan yang indah dalam kehidupan kita. Kita menanti-nantikan ibadah itu. Saya bersyukur jemaat di tempat ini. Sekalipun pikatnya sederhana, sekalipun ya kumpulnya cuma beberapa orang. Tetapi saya sering kali dikuatkan ketika jemaat itu mengatakan, aduh Bu, ini nunggu untuk awal tahun ini loh. Kok lama ya? Aku selak kangen ibadah pikat. Padahal ketika ibadah kita tidak selalu diberi ya. Tetapi justru kita harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merasakan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan waktu kita, tenaga kita. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan talenta kita. Kita sudah melihat tadi anak-anak middle choir, kemudian tamborin, anak-anak remaja pemuda, dan para pelayan altar Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini juga bagian dari mempersembahkan sesuatu. Bukan untuk kita dipuji orang, bukan untuk kita show off gitu ya. Ini loh aku, kalau enggak ada aku, ini loh enggak beres. Gitu. Bukan itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi mari pada pagi hari ini kita diingatkan kembali. Mempersembahkan dengan tulus. Termasuk ketika kita kolekte, ya sama saja. Berarti dalam segala hal yang kita lakukan ketika kita beribadah. Beribadah itu berarti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Memberi. Next. Karena itu mari kita memilih, kita menempatkan diri kita di mana. Ini saya bagi dalam dua bagian. Penonton versus pelaku atau pemain. Jadi yang di sebelah kiri itu kalau penonton seperti yang Mbak Tuhan tadi mengeluh gitu ya. Gereja kok diperlakukan seperti bioskop. Jemaat itu menempatkan dirinya sebagai penonton. Maka dia akan meminta. Ini saya tulis di sebelah kiri. Kalau penonton itu meminta apa toh? Disenangkan, dihibur gitu ya. Jadi kalau kita nonton bioskop atau nonton film malah susah ya, percuma gitu ya. Wes bayar malah orang menghibur gitu ya. Jadi kalau nonton itu kan kita mintanya disenangkan, dihibur gitu ya. Itu penonton Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang lain, penonton itu minta dilayani. Aku sedang susah, aku sedang begini, begitu. Ini loh harusnya filmnya itu yang menghibur aku gitu ya. Kemudian berikutnya, menuntut sesuai dengan kepentingan diri sendiri atau egosentris. Inilah yang sesungguhnya juga terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka kita sampai di ayat 26 dari pasal 14.
perlu di situ dikatakan peraturan dalam pertemuan jemaat. Di ayat yang ke-40 nanti kalau kita melihat, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur supaya ibadah itu tidak ada kekacauan. Tetapi kita bisa merasakan secara pribadi Bapak Ibu dan Saudara. Dari rumah kita mempersiapkan diri ketika sampai di tempat ini. Kita seringkali mendengar bagaimana Ibu Surya ketika berdoa seperti tadi doa. Rindu supaya jemaat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan perjumpaan rombongan, bukan ya. Meskipun kita datangnya sama-sama, sama suami, istri, anak, keluarga. Tapi perjumpaan kita secara pribadi Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang di kolom sebelah kanan berarti kita bukan penonton ibadah. Waduh nek kaya ngono kuwi suarane ora penak. Wah MC-ne ngene, firman Tuhane ngono gitu ya. Ada banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak damai sejahtera. Loh kita ini datang ke gereja ini cari apa? Gitu ya Bapak Ibu dan Saudara. Saya bukan mengatakan ini kemudian sudah sempurna, tidak. Saya juga terus belajar Bapak Ibu dan Saudara. Ketika ada anak muda yang menyampaikan, saya mendengar. Ketika ada mahasiswa yang menyampaikan renungan, bukan kemudian saya katakan, lah aku kira dosenmu, ora perlu aku ngrungokne. Oh tidak Bapak Ibu dan Saudara. Saya pun juga belajar mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan telinga saya untuk mendengar pesannya hari ini itu apa. Sekalipun disampaikan oleh mahasiswa, oleh orang yang lebih muda, orang dengan latar belakang apapun. Tetapi saya melihat berarti itu orang yang dipercaya untuk menyampaikan firman. Saya tangkap pesannya. Ada kekurangan ini itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu di kolom yang di sebelah ini, seorang pemain atau pelaku dari kebenaran itu. Kita bukan penonton ibadah. Tetapi kita ada di gereja ini. Di sebelah kanan saya tulis. Berarti kita beribadah itu apa tadi? Memberi, mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan tenaga, suara, harta, ya, hidup kita. Mempersembahkan talenta kita. Jadi mempersembahkan sesuatu dengan kesungguhan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian sebagai seorang pelaku atau pemain berarti memberi untuk Tuhan. Jadi kita datang ke gereja ini adalah tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Menyembah Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Meskipun persoalan masih belum selesai sampai hari ini. Meskipun hari ini kita membawa beban pergumulan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Kita akan menerima lebih jauh dari apa yang kita pikirkan. Ya. Amin. Kita seringkali menyanyikan apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kubayangkan, Tuhan beri. Tapi beranikah kita ketika kita datang beribadah, mempersembahkan sesuatu. Dan Tuhan akan mengerjakan dalam hidup kita. Berkat-berkat, jalan-jalan keluar. Tetapi sikap kita adalah tidak menuntut, meminta. Tetapi kita mau belajar terlebih dahulu. Mempersembahkan sesuatu. Kemudian di kolom yang sebelah kiri, pemain itu berarti juga berperan serta atau terlibat atau melayani. Jadi kita bukan penonton ya. Cuma nonton saja, cuma lihat saja. Tapi saya mau terlibat, saya mau melakukan sebuah pelayanan. Itu bukan penonton. Dan orang-orang yang seperti ini, dia tidak egosentris.
tetapi kristosentris. Pusatnya adalah pada Yesus Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit untuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita datang di tengah-tengah ibadah, sekalipun ada kekurangan. Ya namanya manusia, tidak ada yang sempurna ibadah itu. Kayak mau kok sing main musik, mau Pak Yaya kok ngono ya. Kok meleset sidik gitu. Ya wis manusiawi, ya toh Bapak, Ibu, dan Saudara. Kayak mau kok sing MC kok ngene, mau sing choir ngene jangan oh ya. Ketika kita datang beribadah Bapak, Ibu, dan Saudara, itu manusiawi, itu wajar kesalahan-kesalahan kecil itu. Tetapi saya yakin dan percaya pelayan-pelayan altar di tempat ini, kita semua belajar untuk lebih lagi meningkatkan pelayanan kita. Dan ketika ada kekurangan, kita tidak kemudian, wes sesuk minggu rasa teko meneh. Ya, itu bukan pusatnya Bapak, Ibu, dan Saudara, itu bukan pusatnya. Pusat kita adalah Yesus Kristus Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita bisa katakan ora popo, ono keliru sithik, ora masalah. Ya, manusiawi, ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Ternyata ketika kita main sendiri, oh yo iso, yo memang yo manusia itu ya penuh dengan kekurangan, ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang di depan ini juga, iya sama saja Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Next. Karena itu ada 3 pengertian atau makna beribadah yang benar yang kita pelajari dari 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-26 ini. Yang pertama berarti kita harus punya prinsip bahwa beribadah itu memberi atau mempersembahkan sesuatu. Dan segala sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah harus bermanfaat bagi jemaat. Nah ini yang penting Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita berpusatkan kepada Kristus, prinsipnya adalah memberi dan segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk membangun kesombongan kita, bukan. Tetapi untuk membangun jemaat. Jadi yang melayani di pujian, firman Tuhan, apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini, yang berdoa syafaat, yang membacakan ayat persembahan, semuanya asyir, semuanya Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah harus bermanfaat untuk apa? Ayat tadi mengatakan harus dipergunakan untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang lebih kuat, jemaat yang lebih kuat imannya. Ada terjemahan lain yang mungkin lebih mudah untuk membangun itu, kata lainnya adalah meneguhkan iman. Nah ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini yang menjadi tujuan Tuhan ketika kita beribadah. Bukan melihat yang kasat mata, kekurangan ini, kekurangan itu, melihat orang dan seterusnya. Tetapi ketika kita berpusatkan kepada Yesus Kristus, semua ini digunakan untuk meneguhkan iman kita. Ketika kita mempersembahkan suara kita, ketika kita memuji Tuhan, mulai dari pujian yang pertama sampai pujian yang terakhir. Bukan kemudian, iki suarane elek iki ngene, bukan. Tapi kita mencoba untuk mempersembahkan suara kita. Ini belum masuk firman Tuhan loh Bapak, Ibu, dan Saudara. Iman kita sudah diteguhkan. Jadi itu makna ibadah yang pertama, prinsipnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan berguna, bermanfaat bagi jemaat, bagi kita untuk membangun gereja yang kuat, untuk meneguhkan iman kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang kedua, makna beribadah yang benar adalah dimotivasi oleh kasih kepada sesama dan kepada Tuhan. Kalau kita melihat pasal 13, ada yang tahu pasal 13 itu menyinggung tentang apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Ada yang ingat 1 Korintus 13 judulnya apa? Kasih.
SIH. Itu kalau sekolah minggu itu kasih. Ya. Jadi sebelum pasal 14 ini Rasul Paulus sudah berbicara tentang kasih. Jadi makna ibadah yang kedua adalah ketika kita melakukan ini semua, mempersembahkan suara, tenaga, memberikan pelayanan dengan all out gitu ya. Dengan segenap jiwa kita. Motivasinya adalah oleh kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu kalau kita membaca 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Wah, dalam banget, dalam. Ya. Orang punya iman yang kuat, dia bisa punya pengabdian untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Meskipun ya aduh awakku ki jan ora penak, tapi aku mau mempersembahkan wis aku tak teko. Ya. Yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan untuk aku. Tapi kalau tidak didasari kasih, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terlalu ngefek itu kira-kiranya ya. Tapi ketika kita dimotivasi oleh kasih, wah luar biasa. Ada tantangan, ada kritikan, ada masukan, ada kowe mau ono kurang ini. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih untuk masukannya ya. Karena kita lakukan ini semua dengan kasih. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang berperan. Saya tuliskan di sini. Yang ketiga, Roh Kudus yang berperan sehingga ibadah berjalan dengan sopan dan tertib. Mari kita lihat di ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ayat 40 tadi. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi bukan hanya prinsipnya membangun jemaat, yang kedua dimotivasi dengan kasih, yang ketiga kita jangan lupa peran Roh Kudus yang menjadikan ibadah kita ini bisa berlangsung dengan apa Bapak Ibu dan Saudara? Tertib, tidak kacau, damai sejahtera. Tidak ada orang yang kemudian berbahasa roh terus jam gitu ya. Ini kacau ini kalau begini ya. Tapi kok bisa sopan, teratur, ada damai sejahtera, enak pujiannya. Sampai amin Bapak, terima kasih. Peran dari Roh Kudus. Karena itu yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara. Kesimpulannya adalah arti beribadah yang benar adalah memberi, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita beribadah. Lalu yang kedua, kita bukan penonton ibadah, tetapi jemaat yang memberi dengan kesungguhan pada waktu kita beribadah. Dan yang ketiga, tujuan beribadah yang benar adalah untuk meneguhkan iman kita dan kita saling menguatkan satu dengan yang lain.